Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu. Pagi, Bu Eva. Gimana Bu Eva? Ada apa? Ya. Ibu mohon maaf mengganggu waktu Ibu di sini. Ya, terima kasih sudah menyempatkan waktu. Saya ini ada tugas Ibu. Tugas, alhamdulillah saya ini sekarang sedang melaksanakan pendidikan calon guru penggerak angkatan ke-8. Di mana pada tugas kali ini saya harus mewawancarai kepala sekolah idola di sini terkait pengambilan keputusan kepemimpinan, ya. Jadi akan menyelesaikan bagaimana caranya menyelesaikan kasus-kasus dilema etika ataupun didikan moral. Ibu, mohon maaf, di sini izinkan saya mengajukan beberapa pertanyaan, boleh? Pertanyaan yang pertama, mungkin ini Bu, bagaimana nih Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau didikan moral di sekolah? Apa kasus-kasus yang ada di sekolah ini sebenarnya di sekolah itu banyak sekali, ya banyak sekali yang masuk ke dalam kasus tersebut. Tetapi pada kesempatan hari ini mungkin ibu ambil satu kasus saja, ya seperti itu, ya. Nah, PPDB adalah penerimaan beserta diri yang di sini permasalahan ini banyak sekali yang salah satunya yaitu apabila sekolah mendapatkan daya tampung sekolah, ya sedikit dibandingkan dengan pendaftar atau minat dari siswa yang membeludak. Permasalahan ini akan kita angkat mengenai kasus dilema etika atau PDB, ya, ya. Selanjutnya Ibu, pertanyaan selanjutnya nih, bagaimana Ibu di sini menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama nih, benar gitu ya, atau sama-sama mengandung nilai kebajikan di dalam PPDB ini? Yang saya ambil keputusan yang pertama, kita berpedoman pada aturan pada aturan yang ada. Bagaimanapun kita tidak bisa menabrak aturan yang sudah ada. Dan mungkin di sini juga saya mempunyai tim di mana ada panitia dan ada tim manajemen gitu kan. Nah, tidak hanya aturan tersebut, tetapi ketika mengambil keputusan dengan dua kepentingan yang sama, saya juga di sini melalui beberapa tahapan yang kita di polisi ini. Tetapi kita ambil regulasi yang ada berkaitan dengan PPDB. Jadi pikirannya tenang, pikirannya aman, karena yang berbicara itu adalah dari data, dari aturan, gitu kan, tidak hanya kebijakan pribadi. Jadi harus bersinergi dengan regulasi, legal, regulasi, ya di sini. Kepanitiaan ada. Harus dilibatkan, ya. Harus dilibatkan, karena ya mereka juga kan yang mungkin paham budaya-budaya yang setiap tahun itu budaya di salah satu sekolah tersebut. Kemudian Ibu nih, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang bisa Ibu lakukan selama ini? Langkah-langkah prosedur yang bisa dilakukan dalam khususnya di dalam PPDB. Nah, ini adalah artinya di sini kan pasti kalau siswa yang keterima, tetapi siswa yang tidak keterima sebaliknya ada kekecewaan. Kalau siswa kecewa untuk siswa, tetapi di sini siswa itu punya orang tua, siswa itu punya yang mungkin kalau sangat saudara gitu kan. Nah, langkah-langkah prosedur yang memang yang pertama kita sedang disuruh. Nah, yang berikutnya di PPDB kita ada dan yang paling terakhir supaya stabilitas dan orang tua itu supaya paham juga gitu kan, walaupun langkah ini memang capek di kita itu karena melibatkan beberapa orang, terus melibatkan supaya aman juga, supaya orang tua juga paham. Nah, itu langkah yang terakhir, yaitu orang tua yang tidak kita terima sebanyak bukan orang tua, siswa ya, yang sudah diterima. Ini ya langkah yang Ibu lakukan ini, biasanya kan kita kalau pengumuman tidak aja yang terima ini, yang terima memang benar harus dijelaskan, betul sekali. Supaya paham gitu, karena kalau yang udah diterima kan kita kasih, udah yang tidak terima udah. Nah, yang tidak terima karena kita kan sudah ada bukan draft dari kita. Nah, kita membuka web ya, membuka
sistem itu kan sudah ada yang kita diterima dari kan. Yang kemarin itu luring aja, nah, tapi dengan cara dipisahkan gitu. Kalau yang keterima jaga attitude. Hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan kasus biometrika yang penerimaan peserta didik? Satu yang dianggap efektif itu kalau kita berjalan dengan aturan, ya. Nah, jadi efektivitas di sini atau atas efektif di sini yaitu kita jangan sampai bertolak belakang dengan aturan yang ada. Kalau kita memutuskan dengan berdasarkan aturan, dengan walaupun pada intinya balik lagi ke kita sebagai pimpinan ya, tetapi kita juga sebagai pimpinan tidak bisa otoriter dan tidak bisa udah weh seperti ini, tidak, tetap yang menjadi pedoman kita, yang menjadi pegangan kita adalah aturan. Jadi efektif ini kita jangan lari dari Ini pengalaman untuk saya sendiri ya, jadi saya tidak boleh lari dari koridor aturan ya, dalam pengambilan keputusan. Kasus PPDB ini, hal-hal apa saja sih yang selama ini menjadi tantangan gitu dalam pengambilan keputusan? Jadi ini mah yaitu salah satunya kita ingin menerima semua siswa tantangannya itu ya, ingin diterima semua siswa yang mendaftar sekitar 800 orang itu ingin diterima gitu ya, tetapi daya tangan tak sampai. Kenapa? Karena surplus yang ada di kita itu adalah kurang, jadi tidak bisa menerima kita itu lebih dari kuota yang ada. Apalagi di setiap satuan pendidikan sesuai dengan aturan kita itu tidak bisa menerima lebih dari 12 modul. Lupa ibu yang menjadi tantangan adalah salah satunya di salah satu tidak semua sekolah itu atau pendaftar itu bisa mengakses mengakses internet. Saya udah daftar, tetapi kok nggak keterima, ternyata tidak, ini tidak submit gitu kan, atau ada kurang memasukkan data sehingga ada yang mereka tuh nggak keterima di jonasi itu gitu kan. Oke, baik, selanjutnya Ibu ya. Sini nih, apakah Ibu ini memiliki sebuah skala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus biometrika? Di sini maksudnya menyelesaikan langsung di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikan. Bentuk prosedur penyelesaian ini seperti apa? Oke, nah ini penyelesaiannya yang tadi sudah dijelaskan itu adalah salah satu penyelesaian. Itu salah satu ya. Salah satu penyelesaiannya yang pertama yaitu kita bukan membedakan hari pengumuman, tetapi pengumuman itu kita melayani juga memfasilitasi juga siswa yang tidak terima, yaitu dengan cara orang tuanya di sekolah dan diberikan. Nah itu adalah salah satu cara pemenuhannya ya. Tapi ada lagi yang lain-lainnya, namanya manusia kadang tidak puas dengan satu keputusan, tapi pasti tetap atau masih ada yang memang tidak puas atau ketika kita menjelaskan itu istilahnya tidak mendengar. Nah itu salah satunya kita disebut dengan TPP itu ada TPP. Nah di situ adalah pusat pengaduan. Silakan kalau misalnya ada yang melakukan itu. Jadi di sini penyelesaiannya ya yaitu dua-duanya apakah pas hari itu kalau memang permasalahannya ini itu aja, tapi kita bisa menjadwalkan dengan kriteria atau prosedur beberapa. Baik, dalam penyelesaian masalah ini ya sudah sesuai dengan prosedur gitu ya di sini ya. Mungkin ini dua pertanyaan terakhir Ibu ya. Adakah gitu di sini seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah nih membantu Ibu dalam pengambilan keputusan? Untuk mengambil keputusan yang paling mempermudah itu aturan. Itu yang paling yang sangat mempermudah kita sebagai pembina untuk mengambil keputusan. Tapi kalau kita mengawang-awang itu tidak akan ini, makanya aturan-aturan yang ada yang berkaitan dengan suatu kegiatan itu harus kita pahami dan harus kita kuasai. Tapi nanti akhirnya itu balik lagi ke kebijakan kita, tapi tetap jangan sampai keluar dari aturan yang ada. Baik Ibu, ini pertanyaan terakhir ya Ibu ya. Dari semua hal yang telah disampaikan oleh Ibu sini, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman pengambilan keputusan penerimaan peserta didik baru ini? Pembelajaran apalagi kalau yang memang sekolah yang kita butuh, sebenarnya sekolah saya memang siswa harus pikirkan dengan dan tidak berdampak
apapun yang menjadi keputusan ya yang perlu kita petik dan keputusan yang kita ambil, yaitu keputusan yang memang benar-benar sesuai dengan regulasi. Itu ya, dengan keputusan yang sesuai dengan regulasi ya, yang tidak berdampak apa ya istilahnya, tidak merugikan orang. Itu yang bisa saya ambil, dan yang bisa saya ambil yang kedua yaitu suatu keputusan itu harus selalu dikomunikasikan terlebih dahulu ya. Jadi kadang suka ada miskomunikasi itu karena kita tidak mengkomunikasikan. Tetapi segala sesuatu kalau kita komunikasikan, insya Allah suatu keputusan itu akan positif dan akan berdampak nyaman. Nah itu mungkin buat dari saya keputusan yang diambil waktu itu, dalam mungkin mudah-mudahan buat saya juga bisa ini dengan analisasi ya. Ya sebenarnya ibu menggunakan keputusan ya Allah dari obrolan itu mungkin kayak Baik, Ibu, sini sangat menarik sekali ya diskusi dengan Ibu ini ya. Jadi membuka wawasan kepada saya juga ya bagaimana cara pengambilan keputusan, yang mana intinya itu jangan keluar dari aturan. Ya, itu. Jadi di sini terima kasih sekali ya Ibu ya. Saya jadi banyak pengalaman nih ngobrol dengan Ibu. Dan kali ketika saya ada tugas atau ada permasalahan, izinkan saya untuk berdiskusi kembali dengan Ibu. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.